every color you like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Lina dalam pembelajaran tematik kelas 3. Pelajaran kali ini masih membahas tema 3, benda di sekitarku, sub tema 3, perubahan wujud benda. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan pada pembahasan materi, mari kita simak bersama lagu perubahan wujud benda. Tiga sifatnya benda pada cair dan gas, daripada ke cair itulah mencair, dari cair ke padat itulah membeku. Ubah selanjutnya, dari cair ke gas itulah menguap, dari gas ke cair itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi, ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat itulah mengkristal, dari padat ke gas itulah menyublim. Itulah wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Penyebab perubahan wujud ada 3. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua, ukuran benda. Benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Yang ketiga, jumlah zat. Zat dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Jenis-jenis perubahan wujud ada 5M. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, menyublim. Yang kelima, mengkristal. Perlu diketahui, perubahan wujud benda ada 2 kategori. Yang pertama, menyerap kalor. Contohnya, mencair, menguap, dan menyublim. Yang kedua, perubahan wujud membutuhkan kalor. Contohnya, membeku, mengembun, dan mengkristal. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contoh benda mencair itu adalah air yang membeku atau es, dipanaskan dan berubah menjadi cair atau menjadi air. Es mencair jika suhu mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan dengan panas sampai suhu 6 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya air yang didinginkan yang dimasukkan ke dalam freezer, benda itu akan membeku dan menjadi es batu. Menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya adalah menjemur baju di bawah terik matahari menyebabkan baju lebih cepat kering karena saat pakaian dicuci menjadi basah dan terkena sinar matahari, maka menjadi gas dan kering. Menyublim adalah perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas. Contohnya kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Mengkristal atau deposisi adalah suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya pada proses ini bisa dilihat berubahnya uap menjadi salju. Keberagaman peran di sekolah. Peran adalah tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Di sekolah, tiap warga sekolah memiliki tugas
sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Guru berperan memberikan pelajaran kepada murid-murid, membimbing dan mendidik siswa di kelas. Siswa berperan mengikuti pelajaran dengan baik, belajar dengan tekun, menghormati guru, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Petugas kebersihan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Mengidentifikasi peran anggota kelompok. Dalam kegiatan kelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Masing-masing anggota kelompok memiliki tugas. Tujuan pembagian peran dalam kelompok adalah supaya tugas dapat cepat terselesaikan. Kegiatan kelompok akan terlaksana dengan baik apabila setiap anggota kelompok melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Akibat jika peran di sekolah diabaikan. Peran kepala sekolah jika diabaikan, maka sekolah tidak akan maju karena tidak ada pemimpin sekolah. Peran guru kelas jika diabaikan, maka kegiatan belajar tidak bisa berlangsung. Petugas perpustakaan jika mengabaikan perannya, maka siswa kesulitan meminjam buku. Peran penjaga sekolah jika mengabaikan perannya, maka di sekolah akan terjadi pencurian. Petugas kebersihan jika mengabaikan perannya, maka lingkungan sekolah menjadi kotor. Penjaga kantin jika mengabaikan perannya, maka siswa kesulitan membeli makanan. Di dalam seni rupa ada berbagai macam jenis karya. Salah satunya adalah karya dekoratif. Contoh karya dekoratif apa saja ya? Nah, menggambar dan melukis itu termasuk karya dekoratif. Dalam membuat karya dekoratif, alat-alat apa saja yang dapat digunakan? Ada pensil, ada krayon, dan ada juga cat air dapat digunakan untuk membuat karya dekoratif. Menggambar dekoratif adalah menggambar yang disederhanakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Lalu bedanya dengan hiasan dekoratif apa? Sama. Dia itu menggambar yang disederhanakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Contohnya, ada gambar bunga yang kalian sudah dekoratifkan, akhirnya menjadi hiasan dekoratif dengan warna-warna, dengan garis-garis, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan gambar daun. Dia hanya digambar daun biasa, kemudian diberi warna, kemudian diberi tata letak atau komposisi, sehingga dia menjadi lebih bagus. Itu yang disebut dengan menggambar dekoratif. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya.
Komposisi itu apa sih? Gabungan warna, garis, dan warna yang membentuk pola, suatu pola. Kemudian warna itu apa? Warna itu adalah kesan pantulan cahaya pada permukaan benda. Sedangkan garis ada macam-macam, ada garis lurus, garis horizontal, vertikal, melengkung. Biasanya garis itu gabungan dari titik-titik menjadi garis. Bentuk motif itu apa? Bentuk motif itu adalah pola atau corak. Itu disebut dengan bentuk motif. Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias, ya, sehingga dia bentuknya akan bermacam-macam. Bagaimana sih cara membuatnya gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif dibuat dengan memadukan titik, memadukan garis, memadukan bidang, memadukan warna, memadukan ruang, dan memadukan cahaya. Dalam gambar dekoratif tidak memperhatikan jarak, sisi, bentuk nyatanya. Lalu bentuk-bentuknya gambar dekoratif itu apa saja? Ada bentuk tumbuhan, ada bentuk hewan, dan ada bentuk manusia. Contoh benda yang menggunakan gambar dekoratif ada undangan, kartu ucapan, bingkai foto, dan motif batik. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Tugasnya yang pertama, mengerjakan uji kompetensi 3 halaman 130 sampai 132. Muatan pelajaran PPKN nomor 1 sampai 4, Bahasa Indonesia nomor 5 sampai 8, SBDP nomor 17 sampai 20. Yang kedua, menggambar dekoratif motif hias tema alam. Di buku gambar atau kertas HVS, warnai dengan krayon ya. Contohnya ada di halaman 98. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan materi kita kali ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.